dan tauhid kita ya. Karena semua yang terjadi di atas muka bumi ini, pada bulan yang lalu percis kita membahas tentang bab yang namanya af'alul ibad. Bab yang namanya af'alul ibad. Apakah Allah menciptakannya ataukah bagaimana? Tentunya Allah menciptakan hambanya, kita semuanya ini, plus juga Allah menciptakan semua perbuatan hamba-hambanya ya. Allah menciptakan semesta, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi dengan semua isinya. Di langit ada berbagai macam makhluk, dan di bumi ada berbagai macam benda, ada gunung, ada lautan, ada bukit, ada hutan, ada sungai, ada daratan tinggi yang rendah, dan lain sebagainya. Allah menciptakan dalam keadaan yang sudah sangat sempurna. Marji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasin. Tidak ada kekurangan sedikit pun terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita yakini bahwa ciptaan Allah itu begitu lengkap, sempurna, satu sama lain saling melengkapi. Ya. Berpasang-pasang saling melengkapi. Ya. Ada pohon-pohon, ada gunung. Allah jadikan gunung sebagai pasak penguat bumi ini. Ada laut dengan berbagai macam keindahannya. Ada pohon, di situ ada hutan yang punya fungsi luar biasa dalam melestarikan semesta alam ini. Diantaranya adalah bumi kita ini. Maka dalam Islam menjaga lingkungan termasuk kewajiban kita. Dan kewajiban itu muncul karena kita paham terhadap akidah Islam kita. Akidah Islam kita mengatakan bahwa Allah Maha Sempurna. Ciptaannya sangat sempurna. Kita lihat ada bulan, ada bintang, ada matahari, bintang yang begitu banyak. Ya. Kita tahu dalam ilmu sains mereka ternyata bergerak. Mereka ternyata berputar. Ya, mereka ternyata berkeliling. Satu sama lain tidak ada sama sekali yang saling tabrakan. Karena Allah belum menghendaki mereka tabrakan. Kesempurnaan ini ya karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, asyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari, bulan, mereka beredar di tempat beredarannya. Masya, tidak ada yang saling tabrakan. Ini menunjukkan sebagaimana dalam akidah kemarin kita sampaikan, keberadaan semesta yang begitu sempurna, satu sama lain tidak saling bertabrakan dan tidak saling bersinggungan. Itu menunjukkan adanya pencipta yang maha sempurna. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan tersebut akan terus berjalan sesuai dengan posisinya masing-masing, kecuali Allah sudah murka. Murkanya Allah karena dirusak oleh manusia-manusianya. Nah, makanya dalam sebuah ayat Allah sampaikan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di daratan maupun di lautan karena sebab kejahatan tangan-tangan manusia. Karena siapa? Kejahatan tangan manusia. Ya, semuanya atas kehendak Allah dan semuanya Allah yang melakukan. Banjir yang luar biasa, longsor yang luar biasa. Dalam hitungan detik atau menit habis semuanya. Itu karena kuasa Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada namanya sebab dan musabab. Ya. Ada sebab dan musabab. Allah menghukum, Allah mengingatkan, Allah memberikan atau menurunkan sebuah kejadian-kejadian yang tujuannya satu, untuk mengingatkan manusia agar mereka tidak lalai. Di antaranya adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi kemarin itu. Ya. Sebelum kita
Nanti ada video-video, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang kurang bermedsos, tidak melihat kejadian di sana, saya beberapa mengumpulkan link video tentang kejadian-kejadian yang ada di sana yang begitu mengerikan dan begitu membuat hati kita ini menangis begitu ya. Masya Allah. Itu nanti kita akan coba tampilkan, tapi sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan muslimat semuanya, mari kita jaga lingkungan kita. Allah yang telah menciptakan semesta dengan begitu sempurna ini jangan diacak-acak, jangan dirusak, jangan dikotori. Ya. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang bagaimana konsep Islam dalam menjaga lingkungan. Ya, di sini ada Pak Hermawan yang suka ke luar negeri. Beliau sering ke Jepang mungkin melihat bagaimana keindahan lingkungan, bersihnya, wanginya di sana. Padahal Jepang bukan negeri Muslim. Di waktu yang sama kita mayoritas muslimin. Ya. Akan tetapi keindahan, kebersihan di lingkungan kita kurang terjaga luar biasa. Saya teringat salah satu perkataan ulama besar ketika mereka berkunjung ke negeri-negeri seperti Jepang, ke Australia. Mereka bilang, saya mendapati Islam di negeri itu. Saya mendapati Islam di negeri itu. Tapi ketika mereka berkunjung di negeri-negeri Muslim, mereka bilang, saya tidak mendapati Islam di negeri Muslim. Mengomentari apa? Kemampuan mereka dalam menjaga lingkungan, padahal mereka bukan Muslim. Sementara kita yang Muslim, begitu lemah kita dalam menjaga lingkungan. Hadirin, Masya Allah. Kita dikaruniai di Indonesia ini paru-paru bumi. Luar biasa. Ya. Penjaga bumi lah istilahnya itu. Ya. Hutan yang begitu luas luar biasa. Akan tetapi keindahan tersebut bisa menjadi rusak karena dirusak oleh kejahatan tangan manusia. Ya. Di waktu yang sama ada beberapa negeri yang nggak punya hutan, nggak punya pohon. Berbondong-bondong membangun atau menanam ratusan juta pohon demi untuk melestarikan bumi. Begitu pentingnya pohon. Ternyata ada dalam hadisnya, Pak. Ya, tapi sebelumnya mari sama-sama kita lihat manhajul Islam fi himayati wa riayatil bi'ah. Ya, ini makalahnya berbahasa Arab, tidak ada masalah. Ya, konsep Islam dalam menjaga lingkungan yang tadi kita lihat begitu sempurnanya Allah menciptakan semesta ini. Ya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Semua Allah ciptakan dengan begitu sempurna. Ada malam, ada siang, ada gunung, ada hutan, ada bumi. Kemudian ada waktu kita istirahat, ada waktu kita bekerja, ada matahari yang menyinari, ada bulan yang menerangi. Begitu lengkap. Pohon disebut secara khusus oleh Allah. Pohon secara khusus disebut oleh Allah. Ya, ada buah tin dan buah zaitun, ada pohonnya tentunya. Wattini wazaitun. Kita tahu dalam tafsir ketika Allah bersumpah dengan menyebut apapun yang diciptakannya di antaranya at-tin, az-zaitun tersebut, berarti ada nilai kepentingan yang luar biasa di situ. Bahkan dalam ayat lain wa syajaratan takhruju min turi sayna tambutu bidduhni wasibghil lil akilin. Syajarah, ada syajarah yang mengeluarkan begitu banyak manfaat. Ya, yang bisa dinikmati oleh banyak orang, ya. Tadi saya mengajak mari kita jaga lingkungan kita. Jangan merusak, jangan mengotori, jangan memporak-porandakan ciptaan Allah yang sudah sempurna dan sudah indah ini. Pertama, Islam punya konsep harobat tasahhur. Islam punya konsep namanya harobat tasahhur. Ya.
Islam tidak menginginkan namanya at-tasahhur. Tasahhur itu makna Indonesianya membiarkan tanah kita mangkrak, tidak berproduksi. Properti kita mangkrak, tidak berproduksi, tidak menghasilkan manfaat dan nilai. Islam memerangi itu. Punya tanah, Pak, jangan dibiarkan mandek begitu saja. Punya rumah, jangan dibiarkan mandek begitu saja. Ya, tanami hasil tanamannya bisa untuk fakir miskin, minimal untuk burung-burung, hewan-hewan yang membutuhkan makanan. Ya. Maka siapapun yang punya properti, baik itu rumah maupun tanah, nganggur dianggurkan dengan sengaja, dia dosa. Mohon maaf. Kanan kiri kita di Tugu Permai banyak saya lihat. Ya kan? Di waktu yang sama banyak orang yang mencari rumah untuk tempat tinggal. Ya, tapi di sana banyak rumah yang nggak ditinggali sehingga rusak. Ya kan? Bagi siapapun yang mengetahui pemiliknya mohon diingatkan. Ya, karena tidak diperkenankan dalam Islam. Sesuatu yang dibiarkan begitu saja menjadi tempatnya jin dan setan. Rusak akhirnya kalau dia rumah rusak. Padahal kalau dia ditempati akan ada yang menjaga. Kalau dia tanah nggak menghasilkan apa-apa, ya apa gunanya? Kan itu untuk investasi, Ustaz. Nanti 10 tahun yang akan datang harganya makin naik. Kenapa sekarang didiamkan gitu? Sampai rusak begitu saja. Ini yang diperangi oleh Islam. Ya kan? Kenapa enggak dipinjamkan ke orang? Enggak dikontrakkan sehingga menghasilkan duit. Saya sudah enggak butuh duit, Ustaz. Ngapain saya pinjemin, saya kontrakin? Hasil kontrakannya sedekahkan ke masjid. Kita orang Islam harus pintar berpikir seperti itu. Apa yang kita punya harus punya nilai manfaat dunia dan akhirat. Kalau Anda sudah nggak butuh dunia, alhamdulillah, untukkan itu untuk akhirat. Begitu. Rumah yang sebulan mungkin hasilnya bisa 3 juta. Kalau dikontrakkan atau dipinjamkan kepada orang, itu lebih baik kalau Anda sudah nggak butuh, uang tersebut taruh ke kas masjid setiap bulan. Untuk kegiatan dakwah masjid, pengajian di masjid. Di sana masih banyak fakir, miskin, yatim, piatu yang membutuhkan. Masya Allah. Jangan dibiarkan. Jangan didiamkan. Ya. Ini Islam memerangi hal itu. Ada tanah nganggur, jangan didiamkan. Kalau bisa ditanami, ya, di situ tumbuh pohon-pohon, buah-buah, hasilnya bisa dibagi ke tetangga, bisa disedekahkan ke fakir miskin. Hasil untuk Anda, tanah Anda bermanfaat, Anda dapat pahala dunia akhirat. Menanam ini luar biasa. Bahkan dalam keterangan hadis, kalau seandainya besok itu kiamat, hari ini Anda bisa nanam. Jangan diamin tanah Anda itu kosong dan gersang. Tanam. Begitu. Pentingnya menanam. Ya, tentu yang kita tanam diantaranya adalah buah pohon tersebut. Jangan didiamkan. Bahkan kalau siapapun dia punya tanah, dibiarkan mangkrak, enggak diurus. Siapapun yang mengurus tanah tersebut, dia berhak untuk memiliki tanah tersebut. Nah, dalam Islam begitu. Hanya saja sekarang kita berada dalam aturan sebuah negara, ada SHM, kepemilikan, siapapun tidak bisa mengklaim tanah tersebut. Nah, kan kata Pak Ustadz harus kita hidupkan, kita ramaikan, jadi milik kami, enggak bisa lagi ya seperti itu. Nah, dulu awal-awal begitu. Ya kan? Nah, akan tetapi disinilah fungsi atau pemerintah gitu. Ketika ada kepemilikan tanah, kok nggak diurus, pemiliknya nggak ada atau nggak bisa ngurus, hendaknya dijual atau diberikan atau diwakafkan. Nah, kalau mau akhirat diwakafkan lillahi ta'ala. Dalam sebuah hadis, man a'maro ardon laisat li ahadin fahuwa ahaqqu. Barang siapa yang memakmurkan bumi atau tanah, yang mana tanah atau bumi tersebut tidak dimiliki atau tidak bertuan, tidak dimiliki oleh siapapun atau tidak bertuan, fahuwa ahaqqu, maka orang tersebut lebih berhak menjadi pemilik tanah tersebut. Begitu. Masya Allah, apalagi kita sudah punya tanah tersebut atau memiliki rumah tersebut, jangan sampai tidak kita makmurkan, tidak kita manfaatkan. Ini kita berdosa, hadirin. Ya, ini kita
berdosa. Di kanan kiri kita di Tugu Permai khususnya, biar semakin indah Tugu Permai ini ramai, karena kalau melihat ada beberapa rumah suwung ya kosong, berantakan, itu sedikit mengganggu keindahan komplek. Begitu, karena nggak ada yang merawat rumah tersebut. Bagi siapapun yang mengetahui siapa pemiliknya, diingatkan. Ya, setidaknya dikontrakkan, menghasilkan keuntungan untuk dia juga tidak berdosa karena membiarkan tanahnya begitu saja atau rumahnya begitu saja sampai rusak. Padahal kalau dirawat kan luar biasa, itu nggak bakal rusak sampai seperti itu. Ya, kalau dia nggak dijual, ya kan, diuruslah, setidaknya diurus. Upaya mengurus rumah atau tanah tersebut, kemudian berupaya untuk menghadirkan manfaat pada rumah itu adalah nilai ibadah. Kok bisa nilai ibadah? Kan saya mendapatkan cuan, Ustaz, karena Anda mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Seperti itu. Ini yang pertama. Islam menjaga lingkungan dengan cara tidak membolehkan tanah itu dibiarkan mangkrak, tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, naha an qat'is syajar. Islam melarang kita memotong pohon. Pohon jangan dipotong. Bahkan saat kita genting perang, Islam itu tidak membolehkan kita. Dalam keadaan perang pun, jangan potong pohon, jangan rusak tanaman, jangan kau bunuh hewan, jangan kau robohkan rumah, apalagi tempat ibadah. Itu saat perang loh. Apalagi tidak dalam saat perang, dalam keadaan damai. Apalagi pohon tersebut tidak mengganggu, tidak bersalah. Kalau pohonnya mengganggu atau bersalah, bolehlah kita atur pohon tersebut. Ya, kita singkirkan. Tetapi pohon tersebut berbuah, menjaga udara tetap bersih, menjaga tanah tetap kuat, menjaga air tetap terjaga, menjadi tempat berteduhnya hewan-hewan, menjadi tempat bersembunyinya burung-burung. Begitu banyak manfaat pohon-pohon tersebut. Kok kau tebang? Maka ini telah melanggar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, li'anna qat'ahu yu'athiru fi jamalil bi'ati min jihatin. Karena kalau Anda memotong pohon tersebut, pohon yang tidak bersalah dan tidak berdosa, pohon yang tidak mengganggu Anda, kalau kau tebang, kau potong, itu akan mempengaruhi keindahan lingkungan. Ini dari satu sisi. Wa yahrimun nasa wal hayawana minal istifadati minhu, dan bisa menghalangi manusia dan hewan mendapatkan manfaat dari pohon tersebut. Banyak sekali manfaat pohon tersebut yang tadi saya sebutkan. Ya. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqta'us syajara, jangan kau potong tebang pohon. Fa innahu ismatun lil mawashi fil jadbi, karena pohon-pohon tersebut ismah itu menjaga, lil mawashi untuk hewan-hewan, fil jadbi di saat kekeringan. Pohon itu bisa menjaga air, menjaga ademnya dari panasnya matahari, khususnya saat paceklik, nggak turun hujan, itu pohon. Di saat-saat itu kita begitu membutuhkan pohon tersebut. Ketika pohon tersebut kita tebang, kita hilangkan, padahal tidak ada salah, tidak ada dosa bagi pohon tersebut, maka kita berdosa dan kita melanggar aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebaliknya, kita berbondong-bondong memperbanyak menanam tanaman-tanaman dan pohon-pohon di sekitar kanan kiri kita dan merawatnya dengan baik. Begitu. Karena dengan pohon tersebut udara kita makin segar, air makin terjaga, makin indah. Ya, dijaga dengan rapi. Ini pohon, hadirin. Di antara kejadian kemarin tampak banyak sekali pohon ditebang, digunduli, jatuh dari bukit bersama dengan longsoran hujan tanah, turun ke bawah, menimpa rumah-rumah, dibawa dengan air. Gelondongan-gelondongan kayu yang besar, luar biasa. Ada yang bilang, oh itu hasil dari longsoran, nggak ada yang nebang, Pak.
Ada yang bilang gitu, ya saya nggak mau ini ya. Tapi itu kelihatan di gambar, di foto, itu hasil tebangan dan lain sebagainya. Ustadz, kan itu ada maslahatnya ya Ustadz. Ada manfaatnya yang diambil, hadirin. Terkadang ada manfaat, tapi ternyata madorotnya lebih banyak. Kita Islam tidak boleh hanya mementingkan manfaat, tidak mempedulikan madorot. Dalam Islam kalau ada manfaat, ada madorot, daf'ul mafsadati muqaddamun ala jalbil maslahati. Menghilangkan yang mafsadah, yang merusak, menghancurkan, mencelakakan, lebih harus dikedepankan dibanding mendapatkan manfaat maslahat. Apalagi manfaat maslahat tersebut untuk segelintir orang. Orang-orang tertentu. Rakyat yang ada di sekitar situ enggak mendapatkan manfaatnya apapun. Untuk partai tertentu. Untuk golongan tertentu. Enggak ada yang tahu kanan kiri itu kemana manfaatnya. Sementara kerusakan, pengorbanan yang dialami oleh masyarakat sekitar, nggak kebayang lagi. Masya Allah. Ya, ini konsep yang kedua, jangan tebang pohon. Ya, selama pohon tersebut tidak mengganggu, selama pohon tersebut tidak merugikan kita. Ya, seperti itu. Kemudian konsep yang tiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, amara alaihi salatu wassalam bi'imatotil adha. Konsep menjaga lingkungan, melestarikan keindahan semesta kita ini, Rasulullah memerintahkan kita untuk menyingkirkan yang al-adha. Al-adha itu perkara yang menyakiti, perkara yang tidak indah. Menyingkirkan dari mana? Dari lingkungan kita. Ya, tadi yang indah-indah kita jaga, kita rawat, bahkan kita tanam dan kita tumbuhkan. Yang tidak indah-indah, yang menyakiti pejalan kaki, yang mengganggu bau, dengan baunya mengganggu orang lain, harus kita singkirkan. Kal ausakh, seperti kotoran-kotoran, wal qadhurat, hal-hal yang menjijikkan, wa kulli ma fihi adha 'anit thariq, termasuk semua yang bisa menyakiti orang lain yang ada di jalan mereka, ya. Hatta tazallal ardu nazifatan jamilatan tasurrun nadhirina biha, sehingga tanah dan bumi dan semesta ini tetap dalam keadaan bersih, indah, dipandang oleh orang yang melihat. Maka jangan buang sampah sembarangan. Hadirin, kita di komplek inilah kita contoh sendiri. Sama-sama dari masjid ini kita tergerak, masing-masing rumah jangan buang sampah sembarangan. Depan rumah kita, got kita yang ada di depan kita, mari kita jaga sama-sama. Santri khususnya, jangan sembarangan kalian buang sampah. Malu, ustadznya nyuruh untuk bersih-bersih, kalian malah yang mengotori. Ya, harus bersih. Ya, di Jepang sana ya Pak Hermawan, masya Allah, got-got itu ikan dengan sangat indahnya menari-nari di got. Airnya jernih luar biasa. Ya. Masya Allah, gak ada kotoran yang menempel di jalanan. Kita negeri muslim terbesar di dunia. Ya, sampah di mana-mana. Got penuh dengan sampah. Hujan sedikit sudah meluap. Gara-gara salurannya ketutup sampah. Bukan karena curah airnya yang begitu banyak, tapi karena airnya tertutup jalurnya. Sehingga apa? Banjir. Ya, banjir di Jakarta mungkin karena itu diantaranya. Memang sudah sangat padat penduduknya. Ya, sedikit sekali aliran airnya. Akan tetapi di antara yang mempengaruhi banjir terjadi tersebut adalah kita tidak mengikuti aturan Rasulullah ini. Membuang sampah sembarangan. Ya, saya yakin kita semuanya setuju dengan keindahan, kebersihan, wangi dan seterusnya. Akan tetapi kesadaran untuk bisa tetap bersih, menjaga kebersihan sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah itu kurang luar biasa. Dari masjid ini, dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, jangan buang sampah sembarangan. Bersihkan aliran air yang ada di depan rumah kita masing-masing. Ya, untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan ini.
biar tidak terjadi kerusakan. Yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara memang mungkin bukan karena mereka buang sampah sembarangan, tapi karena faktor lain. Yang mana faktor lain tadi adalah banyaknya penebangan pohon. Kalau seandainya tidak ada pernah penebangan pohon, hutan tetap hijau, tapi sampah kisar sembarangan. Sungai-sungai mereka penuh dengan sampah. Sampai air nggak bisa mengalir juga tidak menutup kemungkinan banjir besar terjadi. Di tempat kita juga demikian hadirin. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya banjir, longsor, rusaknya bumi tersebut karena ulah jahatnya tangan manusia. Masya Allah. Ini konsep yang ketiga dalam menjaga kesempurnaan ciptaan Allah semesta dan lingkungan kita ini hadirin. Konsep yang keempat adalah hasa 'alan nadhafati fis sahat wal buyut wal manazil wat turuqat wasairil amakin. Islam mengajak kita untuk selalu menjaga kebersihan fis sahat, dalam halaman-halaman kita, fil buyut, dalam rumah-rumah kita, fil manazil, dalam tempat tinggal kita, wat turuqat, dalam jalanan-jalanan kita, wasairil amakin, dan mana-mana pun tempat yang ada di depan dan di kanan kiri kita. Faqad dzakara ahlul ilmi annal muru'ata fin nadhafati wa tayyibir raihati. Ahlul ilmi mengatakan bahwa muru'ah, kewibawaan seseorang itu ada ketika dia an-nadhafah, menjaga kebersihan, wa tayyibir raihah, dan menjaga dirinya tetap wangi dan bersih. Islam indah, suka keindahan. Islam bersih, suka kebersihan, begitu. Dan bersih dan indah tidak harus mahal. Ya, alhamdulillah. Ini yang keempat. Yang kelima, amara bil muhafadzati 'alal miyah. Islam memerintahkan kita untuk menjaga air. Semesta ini ada 4 komponen: air, udara, tanah, sama makanan. 4 ini. Ini harus kita jaga. 4-4-nya. Ini perintah agama Allah Islam. Tidak boleh menghambur-hamburkan air sekalipun kita banyak duit. Ya, sekalipun air pam, Ustaz, nggak boleh menghambur-hamburkan air. Bahkan dalam keadaan Anda berwudu itu nggak boleh menghambur-hamburkan air. 1 gelas ini seandainya cukup untuk Anda berwudu, jangan sampai 1 ember kau habiskan untuk berwudu. Ya kan? Ustadz, bayarnya juga sama, ini juga air masjid, ya kan? Masya Allah, air bersih ini sekarang di sebagian tempat krisis. Kita di Jakarta krisis loh air bersih. Nah, kalau kita hambur-hamburkan dengan alasan masih banyak dan lain sebagainya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, berarti kita kufur, itu namanya enggak syukur. Suatu ketika Allah Maha Kuasa untuk menghabiskan air dari kita yang bersih-bersih. Ya, sebagaimana yang terjadi saudara-saudara kita kekurangan air bersih. Kita yang masih menikmati air bersih yang luar biasa ini jangan dihambur-hamburkan sekalipun dalam ketaatan. Ya kan? Sekalipun dalam ketaatan. Anda mandi wajib atau mandi sunnah, Anda wudu untuk sholat, ya jangan menghambur-hamburkan air, jangan israf dalam memakai air, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faharrama hadraha awil israfa fiha li ghairi hajatin. Islam mengharamkan menghambur-hamburkan air atau berlebihan dalam menggunakan air li ghairi hajatin, kalau enggak ada hajat. Li anna syuhhaha yu'atsiru fi hayatil insan wan nabat wal hayawan. Karena kalau kita hemat memakai air, ini bisa memberikan pengaruh dalam kehidupan kita manusia, kehidupan tanaman, buah-buahan, hewan, dan seterusnya. Tentunya itu semuanya bisa mempengaruhi dan melestarikan lingkungan dan semesta alam kita ini secara sempurna. Ya, sehingga tidak terjadi kekeringan, tetap hijau royo-royo, tetap indah, tetap segar. Insya Allah itulah semesta alam kita yang perlu kita jaga. Yang keenam, tahrimus soidi fi azmatin muayyanatin wa fi amakin muhaddadah. Bahkan pada waktu-waktu tertentu kita diharamkan untuk membunuh
binatang buruan. Diharamkan membunuh binatang buruan di tempat-tempat tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Yang tadi saya katakan juga, bahkan dalam perang, hewan-hewan yang tidak berdosa, hewan-hewan yang tidak diajak memerangi muslimin, ya jangan dibunuh, ya kan. Saat kita umrah atau haji atau saat kita ihram pun dilarang melakukan membunuh hewan-hewan buruan tersebut, ya. Kenapa? Karena mereka makhluk hidup yang menyempurnakan semesta alam ini. Mereka punya fungsi. Allah ciptakan mereka tidak sia-sia. Artinya mereka diciptakan oleh Allah juga punya fungsi masing-masing. Gunung diciptakan punya fungsi penguat, bumi, laut diciptakan juga punya fungsi, hutan diciptakan punya fungsi, bukit, semuanya punya fungsi masing-masing. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak bernilai. Ya. Jadi jangan membunuh mereka kecuali mereka sedang merugikan Anda, mereka sedang menyakiti Anda, atau memang hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah untuk makanan Anda, ya itu monggo. Ya kan? Seperti itu. Inilah 6 konsep dalam Islam, ya, dalam menjaga semesta alam ini. Hadirin, tadi ada yang mengatakan kan itu mereka mengambil maslahat, ada manfaat. Manfaatnya untuk negara, untuk rakyat, dan lain sebagainya. Nah, ini penting. Ada qawaid yang perlu kita pahami dalam Islam saat kita mengambil keputusan-keputusan seperti ini. Manfaat dan madorot. Manfaat dan manfaat. Madorot dan madorot. Ini kalau nggak dipahami oleh personal individu kita masing-masing, nggak dipahami oleh pemerintah, nggak dipahami oleh negara, nggak dipahami oleh pejabat, yang dipikirkan mereka adalah kepentingan-kepentingan, keuntungan-keuntungan, kemaslahatan golongan mereka sendiri, rusak akhirnya. Lingkungan ini akan rusak. Yang pertama hadirin yang perlu kita pahami, ad-dororu yuzal. Ini kaidah pertama. Doror, sesuatu yang membahayakan, yang merugikan, wajib hukumnya dihilangkan. Ini wajib. Karena Islam la dororo wa la diroro. Islam mengajarkan kita tidak boleh membiarkan kerusakan itu tetap terjadi, tidak boleh pula kita melakukan sesuatu yang merusak. Tidak boleh. Berarti kerusakan itu harus dihilangkan. Ini wajib. Ketika ternyata terjadinya kerusakan alam, banjir, longsor, dan lain sebagainya disebabkan oleh ulah manusia tadi yang merusak, maka perusak tersebut harus dihilangkan. Perusak tersebut harus dihilangkan. Ya, entah bagaimana caranya, hukumannya. Ya, harus dihilangkan. Ini kaidah pertama. Yang kedua hadirin, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ada maslahatnya, ada kepentingannya. Ada juga mandorotnya. Sekecil apapun mandorot tersebut, sekalipun di sini ada 5 maslahat, di sini ada 4 mandorot, tetap wajib kita mentangkan menghilangkan mandorot ini. Karena Islam tidak mau ada doror tadi, kaidah pertama. Tidak mau ada doror. Sekecil apapun tidak boleh terjadi. Demi untuk mendapatkan cuan 1 miliar dalam 1 tahun, Anda menyakiti orang. Menyakiti nyawa orang. Masya Allah. Ya, ini tidak diperkenankan sama sekali. Ya. Yang ketiga hadirin, ad-dararu yuzalu biqadril imkan. Kerusakan tersebut wajib dihilangkan dengan segala kemampuan. Siapa di sini? Wulatul umur, pemimpin-pemimpin kita. Punya hak dan punya kewajiban untuk menghilangkan siapapun yang menyebabkan kerusakan tersebut. Merusak lingkungan, merusak rumah, merusak jalanan, merusak pasar, atau merusak apapun, maka negara kita atau pemerintah setempat wajib dengan kekuatannya menghilangkan kerusakan tersebut. Kemudian yang keempat, tapi dalam proses menghilangkan kerusakan tersebut tidak boleh dengan melakukan kerusakan lain. Tidak boleh dengan melakukan merugikan yang lain lagi. Menghilangkan sesuatu yang bahaya tapi membahayakan orang lain demi menghilangkan ini pakai cara membahayakan dengan cara ini juga tidak diperkenankan. Karena apa? Kaidah pertama kita bilang ad-dararu yuzal, harus tidak ada doror. Doror harus kita hilangkan.
Tidak ada alasan Anda menghilangkan yang doror, tapi Anda melakukan yang doror yang lain. Demi menutupi menghilangkan ini, Anda, ini kan orang-orang nggak tahu, tapi Anda melakukan, tidak diperkenankan. Ya. Ad-dararu la yuzalu bidararin mislihi. Tapi kalau nggak ada cara lain, Ustaz, selain melakukan ini, ya, maka kita timbang ada 2 darar berarti ini. Ada 2 kerusakan. Ini kerusakannya sampai 100 orang ini korbannya. Contohnya. Ini kerusakannya, korbannya hanya 1 orang. Sementara nggak ada solusi lain. Nggak ada solusi lain. Mentok-mentoknya berarti kita tidak boleh merugikan 100 orang demi untuk 1 orang. Maka di sini yang harus kita lakukan. Merugikan 1 orang demi untuk menyelamatkan 100 orang tadi. Ini kalau sudah mentok tadi ya, karena tadi kita katakan nggak boleh menghilangkan kerusakan atau kerugian di sini dengan melakukan kerugian yang lain. Tapi ternyata nggak ada solusi lain. Maka kita timbang-timbang mana doror yang paling besar. Ya, ketika di sini yang paling besar dorornya, di sini lebih ringan, maka kita melakukan doror yang lebih ringan. Ya. Kemudian tahammulud dararil khassi lidaf'i dararin 'amin. Demikian pula ada doror sifatnya personal khusus, ada doror sifatnya umum, mencakup kepentingan semua orang. Maka kita merelakan melakukan doror yang sifatnya personal tadi demi untuk tidak terjadi doror untuk kepentingan banyak orang tadi. Artinya mementingkan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Ya. Kemudian selanjutnya yukhtaru ahwanus syarraini au akhaffud dararaini. Ya. Sama dengan yang di atas tadi. Ada 2 doror. Nggak ada solusi yang ketiga. Selain 2 ini semuanya membahayakan dan merugikan. Maka yang kita pilih untuk kita lakukan ini nggak ada solusi lain loh ya. Kita pilih dan kita lakukan adalah yang paling ringan dorornya. Yang paling ringan dorornya. Ya. Dan banyak lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan menyikapi hal ini kita doa bersama-sama ya untuk saudara-saudara kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk para pejabat kita, pemerintahan kita agar betul-betul serius menangani kerusakan alam yang ada di negeri kita ini. Ya. Orang-orang yang memahami konsep ini, memahami ini, insya Allah maslahat apa sih yang didapatkan gitu kan, sehingga kerusakannya luar biasa seperti itu ya. Oke, ini kalau dalam hitungan-hitungan kita lihat memang musibah ini dikarenakan kejahatan tangan manusia, dan semua itu tentunya takdir Allah Subhanahu wa taala, dan di setiap takdir Allah ada pelajaran yang bisa kita ambil ya, ada pengingat ya, agar kita tidak begitu sembrono dalam menjalani kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mencatat, Allah Subhanahu wa taala Maha membalas semua yang kita lakukan. Ya, la yakhfa 'alallahi syai', tidak ada satu sekecil apapun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya bilang kita akan lihat beberapa video ya tentang keadaan yang ada di sana. Mudah-mudahan bisa kita lihat. Ini beberapa video, sebentar ada iklan. Ada iklan apa nih, Masya Allah. Ya, ini perhatikan nih, Masya Allah. Tampak atau tidak? Ya, ini malam, memang real videonya malam. Ini udah. Dan beberapa kejadian ketika air itu udah kering, semuanya lumpur. Jadi rumah itu udah tertimbun tanah. Rumah itu udah tertimbun tanah, seakan-akan dihuruk. Dihuruk tanah itu mau digali lagi bagaimana? Masya Allah. Ya. Banyak lagi video-video ini. Sedih sekali. Ini di rumah-rumah yang mewah ini. Mobil-mobil dan seterusnya. Ya.
Nggak kebayang ini, sebagian orang bilang ini lebih dahsyat dari tsunami kata. Masya Allah. Ya. Air datang dengan begitu kencangnya. Ya. Longsor. Ya. Rumah kentir, kentir ini Bu. Ya. Udah di atas. Hmm. Hmm. Itu kayu-kayu yang tadi kita bilang. Sekarang di DPR mereka sedang mengevaluasi, Menteri Kehutanan sedang dipanggil dan seterusnya. Ya. Jadi ketika hutan tersebut kena air hujan karena gundul, udah nggak bisa lagi menahan air tersebut. Akhirnya yang terjadi apa? Tanahnya longsor, harus longsor. Air ikut turun ke bawah. Masya Allah. Mungkin hingga detik ini sudah lebih dari 700 meninggal dunia. Berapa Pak? 900. Yang lainnya masih nggak ketahuan, hilang. Yang hilang itu ya kemungkinan mati, Pak. Ya kan? Kalau nggak mati mereka pasti bisa balik. Seperti apa itu Bupati Sibul kayak Pak. Balik itu setelah 3 hari. Ketemu dia setelah 3 hari. Hidup ternyata dia. Kan? Entah ikut arus, kentir ke laut, atau ketimbun longsoran tadi. Ya. Dan banyak lagi video-video, ini satu video aja yang di-share oleh Pak Iwan kalau nggak salah waktu itu. Saya simpen filenya, linknya. Ya. Ya. Ya, di samping kita bersedih, di samping kita mengoreksi dan introspeksi diri kita, mengingatkan diri kita untuk menjaga lingkungan, pemerintah, pejabat kita untuk tetap menjaga lingkungan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita muslimun, al-muslimu lil muslimi kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang Islam satu dengan yang lain itu seperti bangunan, harus saling menguatkan. Al-masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasad idashtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan orang yang beriman satu sama lain dalam kasih sayangnya, cintanya, saling mempedulikannya itu seperti anggota badan. Salah satu anggota badan ini apabila sakit, maka badan yang lain juga kesakitan. Maka di samping kita bersedih, ya, maka jangan sampai kita tidak peduli. Di antara ciri orang yang akidahnya kuat, mukmin yang akidahnya mantap, imannya tinggi adalah kepeduliannya tinggi luar biasa. Ya, sedikit rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya, maka jangan ragu-ragu untuk naruh dan memberikan kepedulian kepada mereka. Nggak akan mengurangi sedikit pun yang kita punya gitu. Kita punya 1 miliar contohnya, kita keluarkan 1 juta, enggak berkurang, enggak ada rasanya, itu berkurang.
1 juta itu dari seorang kita. Begitu penting untuk mereka. Mereka butuh makan, mereka butuh minum air bersih. Kemarin ada yang melapor ke saya, mereka butuh makanan yang siap, cepat. Karena mau manasin dapur udah nggak ada lagi yang mau dipanasin. Nggak ada gas yang cepat-cepat dan instan karena mereka sedang kelaparan luar biasa. Ya, laparan luar biasa. Iklan Pak, mohon maaf. Diabetes. Ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara muslimin dan muslimat, jangan ragu, jangan sampai tidak peduli dengan saudara-saudara kita. Kita kebayang seandainya itu terjadi pada diri kita. Masya Allah. Pak, Bu, kemarin saya dapat berita, saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, yang sekarang keadaan mereka pedih, sepedih saudara-saudara kita, bahkan mungkin lebih pedih. Mendengar Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara terjadi bencana seperti mereka iuran ngumpulin, terkumpul kalau nggak salah $10.000 untuk saudara-saudaranya. Padahal mereka sedang mungkin merasa lebih membutuhkan uang tersebut dibanding, tapi mereka peduli. Gitu. Maka kita yang dalam keadaan aman, dalam keadaan santai di sini, ya mudah-mudahan Allah menjaga dan tidak menurunkan balaknya kepada kita ya di Jakarta dan dimanapun, kita tidak ingin terjadi dimanapun. Kepedihan ini jangan sampai menimpa saudara-saudara kita yang muslim atau yang non muslim. Kita peduli sama semua umat manusia, mereka manusia yang sama dengan kita ya, kerusakan ini terjadi karena ulah kejahatan manusia. Ketika musibah sudah menimpa, musibah ini nggak melihat mana Anda muslim, mana Anda non muslim, mana Anda orang soleh, mana Anda orang yang nggak soleh, semuanya dibabat. Mereka nggak paham tentang ini gitu. Dan musibah ini nggak peduli tentang hal itu. Ya, sesama umat manusia. Oh, mungkin sebagian mungkin berpikir, oh di sana kan bukan orang Islam, ngapain kita? Nah, kita sesama manusia. Dan di sana banyak saudara di Aceh, negeri Muslim di Aceh itu masya Allah. Sumatera Barat, Muslim, ya kan? Ya, mari kita kerja sama untuk sama-sama gotong royong menyisihkan sedikit harta kita untuk saudara-saudara kita. Bisa melalui kotak infak yang disediakan oleh DKM atau melalui transfer rekening ya yang ada di DKM atau di yayasan. Nanti kita akan salurkan dan kita nanti di yayasan dan DKM akan melaporkan hal tersebut. Kemudian yang terakhir hadirin, kita masjid juga sedang punya proyek list plang, sekarang sudah dikerjakan kemarin dan hari ini sedang berlangsung. Hadirin sekalian bisa menyaksikan juga siapa yang mau berinfak juga dalam penyelesaian pembangunan list plang tersebut demi estetika masjid kita, keindahan masjid kita, dan tentunya di samping kita semangat untuk memperindah, ya ini kan diantara bentuk tadi memperindah semesta kan gitu masjid itu. Kita semangat juga untuk meramaikan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan taklim, pengajian, kegiatan-kegiatan sosial, insya Allah. Dan semuanya memiliki nilai-nilai pahala sesuai dengan kemantapan hati hadirin sekalian. Menaruh uang ini bismillah, paham kenapa uang ini saya taruh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dimudahkan urusan kita oleh Allah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini masih ada sekitar 5 menit lagi ini videonya. Ya, mau diteruskan atau udah habis waktunya Pak Iwan? Ini udah kering begini nih. Ini udah kering nih. Lumpurnya sampai atap. Udah kering lumpurnya sampai atap tadi hadirin. Masya Allah. Ya Allah. Nah, ini akses jembatan yang putus. Jembatan yang putus. Sudah nggak ada nilai lagi. Ada salah satu teman kita dari Mesir, pulang dari Mesir, berkarir, bangun rumah mewah, mobil, diparkir 2, bagus, kemudian motor, indah sekali. Dalam sekejap jadi korban. Di grup dia menyebutkan, apa gunanya? Kita capek-capek, ngumpulin dunia, ngumpulin ini, ngumpulin itu. Sementara di sana ada perusak lingkungan yang dalam sekejap merusak juga rumah-rumah kita. Nggak ada gunanya, Masya Allah.
Subhanallah. Ya, ya. Wasya. Ini lumpurnya udah begini. Iklan lagi. Aduh, iklannya. Kayu ini ada desa-desa yang hilang total, nggak berjejak sama sekali. Bahkan pondasinya pun hilang hadirin. Banyak itu. Ini tadi ya. Ya, demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mari kita doa sama-sama untuk diri kita, bangsa kita, negeri kita, saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka an tansura ikhwanana al mustad'afin. Allahumma adfa'anna wa anhumul bala. Allahumma ja'al Indonesia baladana hadha Indonesia baladan aminan mutmainnan sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Aceh wa fi Sumatera Utara wa fi Sumatera Barat wa fi Gaza wa fi Palestina ya Allah. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma kullahum auna wa mu'ina. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma rahmaka ya Allah, rahmaka bi'ibadika ya Allah. Allahumma arhamna wa iyyahum. Allahumma arhamhum innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.